Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Sanaba dengan NRP 11018143 dari kelas 3 D4 Elektronika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum keempat dari VLSI dan perancangan logika, yaitu berjudul perancangan memori dan perancangan FPGA metode hierarki komponen. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu kita akan mensimulasikan distributed RAM. Di sini saya akan langsung mulai dari new project. Misal di sini saya beri nama distributed RAM dengan location di local disk E, directory-nya E, dan top level source type-nya yaitu HDL. Lalu next, dan di sini project setting-nya dimulai dari family-nya kita pilih Spartan 3E dengan device series 250E dan speed-nya pakai -4, simulatornya pakai eSIM VHDL, dan preferred language-nya pilih VHDL. Dan yang terakhir itu VHDL source analysis standarnya VHDL 93. Karena di sini sudah sesuai project settingnya, maka langsung kita next. Ini sudah benar distributed RAM. Oke, finish. Di sini sudah ada foldernya. Lalu klik kanan new source, pilih VHDL modul. Di sini diberi nama sesuai di programnya yaitu top level hierarchy. Top level ini saya akan langsung lepas dari yang sudah dibuat. Kita cek sintaks run. Kita tunggu sampai centang hijau. Nah, ini sudah centang hijau. Apabila dilihat di sini yaitu top level hierarkinya yaitu terdiri dari beberapa komponen lagi. Yang pertama itu ada komponen clock dividernya, terus ada komponen counter, komponen ROM, komponen distributed RAM-nya. Nah, sehingga karena top levelnya sudah benar, maka kita akan langsung masukkan program VHDL dari masing-masing komponen. Yang pertama itu clock divider. Pilih VHDL modul, di sini beri nama CLK div. Next, finish. Ini langsung kita copy paste. Kita cek sintaks sampai centang hijau. Sudah benar, lanjut ke counter. Beri nama counter, VHDL modul, next, finish. Kita langsung copy paste. Nah, setelah itu sama, kita cek sintaks sampai centang hijau, lalu yes. Karena sudah berhasil, kita lanjut ke ROM-nya. Kita new source kembali, VHDL modul, ROM, next. Sudah ada yang ROM, kita tinggal copy. Lalu kita cek sintaks. Nah, sudah benar, kita ke RAM-nya, distributed RAM-nya. Diberi nama disk RAM. VHDL modul.
kita next, finish. Lalu kita cek sintaks juga. Nah, karena cek sintaksnya sudah benar semua atau sudah centang hijau, kita langsung view-nya kita pindah ke simulation. Lalu new source, kita pilih test bench. Sini saya beri nama TB. Kita next, finish. Kita cek behavioral check-nya sampai centang hijau. Nah, sudah berhasil. Di sini saya akan mulai lagi dari clock divider. Jadi program clock divider ini digunakan untuk membagi clock menjadi clock 3 di sini outputnya, yang berguna untuk memperlambat clocknya. Terus yang di sini counter. Counter ini nanti hubungannya dengan naiknya data dari address dari RAM-nya. Yang di sini merupakan program ROM-nya. Dan ROM array ini merupakan input yang sudah di setting pada percobaan ini, dan yang ini merupakan untuk distributed RAM-nya. Nah, perbedaan ROM dan RAM yaitu kalau ROM itu read only memory, jadi memori yang hanya dapat membaca data. Sedangkan RAM merupakan random access memory. Jadi RAM ini kita dapat mengakses memorinya secara acak, di mana kita dapat menulis ataupun membaca data. Lalu kita akan lanjut ke simulate behavioral. Ini dia untuk menampilkan dari distributed RAM-nya. Ini kita add to wave window. Klik kanan, kita ganti warnanya jadi ungu. Radixnya kita ganti ke hexa juga. Begitu pula yang data input. Kita radixnya ganti ke hexa. Ini juga kita ganti ke hexa. Karena ini serialnya belum muncul, maka kita restart ulang dulu di sini, restart. Lalu kita launch ulang atau run lagi. Ini dia sudah muncul. Kita zoom to full view, terus satu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Write enable. Kita pindah saja di sini. Nah, ini dia. Write enable artinya yaitu apabila write enable-nya itu berlogic 0, artinya write enable-nya tidak aktif, sehingga apapun data yang kita masukkan pada RAM itu tidak akan tertulis pada address tersebut. Sedangkan apabila logic dari write enable-nya berlogic 1, artinya write enable-nya sudah aktif, sehingga apabila kita memasukkan data input ke address tertentu, maka datanya akan tertulis. Kita langsung saja lihat di sini. Ini merupakan untuk data input. Ini merupakan write enable dari RAM-nya.
Kita lihat di sini outputnya, yaitu ketika RAM-nya write enable-nya berlogic 1, artinya dia sudah mulai aktif, sehingga kita apabila menuliskan data pada address tersebut, maka nanti pada address tersebut akan tercatat atau tertulis. Ini dia, apabila di data inputnya 1 di address 01, kita lihat, kita ganti ke sudah hexa. Di sini pada alamat 1 dapat dilihat kita ganti radiusnya terlebih dahulu jadi hexa supaya gampang. Dia ketika address 1 diberi ditulis 1, maka di sini juga tertulis data inputnya yaitu 1. Kita lihat lagi ketika di address 2, maka data inputnya di sini akan diberi input 2. Ini dapat terlihat ketika addressnya 2, yaitu inputnya akan tercatat pada address tersebut, dan sampai di 8 di sini logic dari write enable-nya sampai di 8, sehingga penulisan RAM berhenti di address ke-8 yang diisi dengan nilai 8 juga. Makanya di sini alamat ke-8 berisi data 8 juga. Nah, selanjutnya, sedangkan ketika di sini 0, maka untuk alamat 9-nya di sini tidak akan ada data. Ini dia undefined karena tidak ada data input dikarenakan write enable-nya berlogic 0. Logic 0 di sini, terus counternya akan berhenti di terusnya di sini. Nah, sampai di 00 di address 00, data output yang dihasilkan yaitu 0. Ketika 01, data output yang dihasilkan yaitu 01. Ketika addressnya di 02, data output yang dihasilkan 02. Sampai di 08 di sini dapat kita lihat bahwa ketika addressnya 08, maka data outputnya yaitu 08 juga. Ketika 09 undefined. Kenapa? Karena kita tadi hanya menginputkan data sampai di alamat 8, dan setelah itu alamat 9 dan seterusnya write enable-nya kita nonaktifkan. Nah, dapat dilihat di sini ketika write enable-nya ini tidak aktif atau berlogic 0, maka di sini outputnya tidak akan keluar karena memang sudah tidak terisi data. Nah, ini dia merupakan dari penjelasan dari distributed RAM. Maka akan saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu untuk blok RAM. Di sini saya akan mulai langsung untuk yang blok RAM. Kita new project, misal diberi nama per blok RAM dengan location dan directory-nya di local disk E, dan top level source type-nya itu HDL. Next, sama seperti sebelumnya, yaitu project setting-nya Spartan 3E dengan seri 250E speed min 4 dengan simulator eSIM, dan preferred language-nya VHDL serta VHDL search analysis standarnya VHDL-93.
Nah ini dia, kita finish. Kita langsung membuat new source untuk top levelnya, yaitu misal lebih nama top level underscore hierarchy. Next, finish. Nah sebelumnya sudah dibuat, maka langsung saja ini dia, sama seperti sebelumnya, yaitu di sini entity dari top levelnya terdiri dari komponen clock div, counter, rom, dan block ram. Di sini kita langsung cek sintaksnya. Nah, karena sudah centang hijau, kita lanjut mengisikan setiap komponennya dengan source VHDL. New source, lalu kita pilih VHDL modul. Untuk clock dividernya kita clk div. Lalu kita cek sintaksnya sampai centang hijau. Sudah berhasil, kita lanjut ke counternya, new source, VHDL modul, tulis filenya misal counter, next, finish. Kita masukkan program counter yang sudah diketikkan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya ya, untuk yang counter ini digunakan untuk menaikkan alamatnya dan data inputnya. Kita langsung cek sintaks. Di sini cek sintaksnya sudah centang hijau. Kita lanjut ke ROM-nya. Bisa beri nama ROM. Pastikan ini VHDL modul. Finish. Kita kopikan. Langsung kita cek sintaks sampai hijau. Setelah hijau kita lanjut ke block RAM. Kita pastikan ini milik VHDL modul. Block RAM dengan VHDL modul, next, finish. Lalu kita juga cek sintaks. Nah, karena ini sudah berhasil, block RAM-nya kita langsung ke simulation. Di sini kita membuat test bench. Yaitu test bench. Di sini saya test bench-nya beri nama TB top level. Untuk test bench-nya saya sudah membuatnya. Ini namanya TB. Lalu kita coba cek behavioralnya. Karena sudah centang hijau, kita simulate. Agar terlihat blok RAM-nya kita masukkan lalu klik kanan, kita ganti warnanya untuk membedakan warna ini dan kita ganti radiusnya menjadi hexa. Sudah, kita restart lalu kita launch ulang. Nah ini dia,
kita zoom. Di sini ada write enable dan enable. Enable ini digunakan untuk mengenablekan RAM, sedangkan write enable ini merupakan fungsi untuk atau port yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dari write. Yang mana RAM ini merupakan random access memory, sehingga kita dapat menulis dan membaca data. Yang pertama di sini ZZZ outputnya karena apa? Karena high impedance. Di sini data inputnya kita ganti jadi hexa. Kita ganti jadi hexa. Ini clocknya menggunakan clock 3 dengan fungsi tadi clock divider pada VHDL. Dapat kita lihat ketika write enable-nya di sini berlogic 0, artinya kita tidak menuliskan data. Sedangkan apabila write enable-nya di sini aktif atau berlogic 1, maka artinya data yang diinputkan pada address tersebut akan dicatat pada RAM. Nah, di sini kita lihat write enable-nya aktif pada apabila data inputnya 1 dengan address 1. Di sini data yang ini data inputnya 1 dan data addressnya yaitu 1, maka di sini dapat kita lihat akan berlogic 1 juga untuk address 1. Memudahkan kita radixnya ini 1 1. Apabila 2, di sini akan diberi input 2 pada address 2, benar. Jadi sini untuk ROM ya, yang di sini untuk blok RAM-nya maksud saya. Nah, di sini enable-nya, write enable-nya itu berhenti pada 8, sehingga pada address 8 dia diberi input data 8 dan ketika 9 dia undefined karena saat 9 alamat 9 dia sudah berlogic 0 untuk write enable-nya, sehingga tidak ada data yang diinputkan. Nah, ketika berlogic 0 untuk write enable-nya, maka di sini dapat kita lihat ya, ketika addressnya 01 maka data outputnya yaitu 00, ketika addressnya 02 data outputnya yaitu 02, ketika addressnya 03 di sini data outputnya 03. Kenapa ini bergeser? Karena terjadi delay. Nah, untuk di sini yaitu ketika 08 addressnya maka outputnya 08. Bila 09 sampai seterusnya akan undefined karena tadi write enable-nya kita aktifkan dari address 0 sampai address 8. Setelah itu tidak ada data yang diinputkan sehingga berlogic undefined seperti itu. Nah, sebenarnya test bench ini adalah suatu proses pengujian suatu rancangan dari rangkaian yang kita buat. Dalam proses perancangan rangkaian ini, test bench akan menguji desain rangkaian apakah sudah sesuai atau belum. Nah, sedangkan perbedaan dari ROM dan RAM yaitu ROM read only memory yang digunakan untuk dapat membaca data saja, sedangkan RAM merupakan random access memory, jadi kita dapat mengakses data pada RAM secara acak, kita dapat menulis atau membaca data. Nah, blok RAM ini menyimpan data dalam jumlah besar, sementara RAM terdistribusi menyimpan potongan kecil data di seluruh jalur logikanya. Jadi saat menggunakan blok memori atau RAM yang lebih besar, blok RAM akan lebih cepat dibandingkan dengan RAM yang distribusi. Nah, blok RAM ini ada di luar LTO
resource atau lookup table, sementara RAM terdistribusi ini terdapat di dalam lookup table resource. Dan blok RAM juga dapat digunakan sebagai mode port tunggal atau ganda, sementara RAM terdistribusi tidak memiliki fitur seperti itu. Nah, sehingga itu dia merupakan perbedaan antara RAM distribusi dan juga blok RAM. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk simulasi praktikum 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.